Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Oke, teman-teman LH, kita berjumpa kembalinya. Sekarang ini spesial. Tadi kita tidak ada BBS pagi tadi karena memang kita lagi di Serdang nih sekarang. Jadi emang setiap hari Ahad seperti yang teman-teman ketahui ya, biasanya kita akan ikut teman-teman Ahad religi di Pasar Gaplok, setelah itu ke Serdang. Banyak nih aktivitasnya kalau di Serdang, dari mulai taklim, kajian, sampai pelatihan, makan-makan. Kalau bisa di center tuh lagi pada makan-makan juga. Nah, insya Allah tema kita nih, ini sekarang sedang bersama Ustaz Supri. Nanti kita tanya nih sama beliau. Tema kita tentang indahnya pernikahan. Belakangan ini kita tentang pernikahan terus ya. Nah, ini karena ada hal yang menarik juga dari beliau, dan ternyata ada paradigma yang berbeda loh tentang pernikahan itu, termasuk nanti yang agak-agak kontroversial. Biasa, apalagi kalau bukan ta'adud ya atau poligami, ternyata beliau punya informasi menarik. Oke, kita langsung aja. Bang, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Lama nggak kelihatan nih. Kenalan dulu dong, nama lengkapnya siapa sih nih? Nama saya Supriyadi. Nah, udah itu aja nih, nggak ada nama yang lain? Nggak ada, udah. Indonesia banget ya, Supriyadi. Berarti Bang Supri ini ntar kalau bikin paspor dia nambah lagi kalau umroh. Supri bin siapa, karena harus 3 nama. Kalau paspor Supriyadi bin Junaidi bin Sairi. Masya Allah, barakallahu. Berarti bapak kakek bin kakek. Subhanallah. Kalau ke Timur Tengah gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk ke negara lain, ke Amerika misalkan, itu harus 2 nama malah setahu saya. Tapi oke lah, whatever. Nah, ini nih Bang. Ini teman-teman sekarang yang muda-muda nih, itu kalau ditanya masalah nikah, itu ada sebagian dari mereka itu yang malas. Jadi kalau misalnya tanya, lo kapan nikah? Tahu ya, malas gua. Lo kenapa? Nikah itu ribet. Nah, jadi kita nikah itu ribet, rempong, nyusahin, nggak banget lah kita. Emang benar atau emang kalau kata abang katanya nikah itu indah? Gimana nih Bang? Ya, sebagai seorang pemuda itu jangan malas. Ya kan? Maju mundurnya sebuah bangsa itu kalau pemudanya itu rajin. Oke. Apalagi kalau pemuda itu punya karakter, makin rajin, makin bahagia. Begitu. Seperti contoh begini, jangan ada pikiran-pikiran. Kadang-kadang kita berpikir itu dalam kata-kata kita itu sebenarnya nikah itu enak sebenarnya, indah. Nikah itu sebenarnya indah dan enak. Indahnya mana? Enaknya apa? Nah, indahnya itu karena bertemunya sebuah insan ini karakternya itu beda antara yang satu dengan yang lain. Oke. Antara pasangan kan gitu. Cuman terkadang begini, menurut penelitian, secerewet-cerewetnya manusia itu berkata-kata kurang lebih 20.000 kata. Itu yang secerewet-cerewetnya manusia itu kurang lebih 20.000 kata. Oke. Tapi yang lebih dominan, ya kan, itu berbicara pada diri sendiri. Oh ya? Iya. Menarik nih. Gimana? Maksudnya begini. Yang dominan bicara diri sendiri itu kurang lebih 60.000 kata. Wow, fantastis. Gimana? Contoh begini. Kita ketika sholat tahajud atau ibadah-ibadah yang lain, ya Allah berikanlah saya ini uang 1 miliar katakan. Amin. Di akhir bulan ini dengan segera masuk ke rekening saya. Dia tiap hari doa, ya kan? Doa mazala la yazalu. Senandanya nggak ada bosan-bosannya di doa. Lalu kemudian ada pikiran-pikiran yang melintas. Oke. Apakah mungkin? Gue ini kan cuman pegawai biasa. Apakah mungkin? Oke. Ya kan? Jangan, anak muda tuh nggak boleh begitu, ya kan? Kalau dalam usul fikih hal minal mungkin malayatok.
Masya Apakah mungkin Allah menyuruh sesuatu yang tidak mungkin? Allah. Oke, Gitu. oke. Oh, saya disuruh sama Allah umpama suruh naik ke bulan. Iya kan? Apakah jangan bilang mungkin. Siap aja udah. Jadi harus siap. Siap. Nah, itulah yang mendominasi pikiran-pikiran itu. Aduh, nggak mungkin lah gue bakalan kawin sama dia itu. Dia itu kan anak orang kaya. Jangan. Oh gitu. Itu pikiran-pikiran yang terlintas itu namanya disebut apa ya? Bahasa Inggris kafalah ini nggak ada di sini ya. Nyarin kepala. Enggak maksud saya. Ini kira-kira bener nggak? Bahasa Inggris itu disebut enggak? Bukan. Oh, tuh ada yang nyautin apa? Nanti boleh dininin. Namanya self talk. Oh, apa guna tuh? Self diri talk bicara. Oh, kirain self talk. Bicara pada diri sendiri. Oke, ini bener nih. Ini nyambungnya sama Kafala nih. Jadi teman-teman kalau tahu ya, Kafala itu kemarin jadi bintang tamu kita juga, narasumber. Nah, berbagi tentang bahasa Inggris, Bang Supri. Iya, makanya saya ingin nimbrung di situ. boleh. Senang gitu saya. Gitu. Oke, terus. Jadi berbicara kepada diri sendiri itu lebih dominan ketimbang bicara apa itu secara verbal, secara langsung Kepada orang lain. sama orang lain kayak sama Tuhan kayak sama Allah gitu. Gua nggak mungkin lah. Oke. Apa nikah sama dia kan orang ya itu terlintas begitu. Nah, indahnya pernikahan gimana? Ya, Babnya. bab indahnya pernikahan kita apa namanya ada silih bergantinya apa namanya masalah-masalah, kadang-kadang ada kekurangan dan ada kelebihan. Pokoknya susah diterjemahkan lah. Malah justru mereka diantara ribetnya itu ya, satu biasanya nih berantem, cekcok, malas berantemnya. Kedua, capek ngurus anak. Gimana tuh Bang? Begini Pak Ustadz ya, itu di dalam kitab Uqudul Luzain, ya kan? Itu diceritakan ya istrinya Sayyidina Umar itu pun cekcok. Allah. Ya kan? Bahkan dipukul. Sekelas Sayyidina Umar tuh ya. Sayyidina Umar. Saya sendiri pun begitu. Pernah dipukul sama istri. Allah. Ya kan? Terus? Nah kalau dipukul dengan istri, apakah kita harus ngelawan atau kita harus ada feedback umpan balik untuk ngelawan lagi? Pukul-pukulan Ya ya. jangan. Allah. Maka ketika kita dipukul yang kita lihat ya, ini belajar proses ya, proses dalam tahap-tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, prosesnya bagaimana kita lihat beliau itu atau istri kita itu sudah melahirkan anak kita. Allah. Itu penting. Iya, 9 bulan di dalam apa itu? Kandungan. Di kandungan. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Qalilan ma tashkurun. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita ini dari perut ibu kita. Seorang nabi pun juga dikeluarkan oleh perut Ibu. seorang ibu, seorang wanita 9 bulan di dalam kandungan. Lalu melahirkan. Setelah melahirkan menyusui. Maka oleh sebab itu kita itu suruh bertakwa kepada Allah dan suruh berbakti kepada orang tua terutama ibu. Karena ibu 3 kali kan gitu. Baru ayah karena 3 mengalami kesusahan tuh. Ketika mengandung, melahirkan dan menyusui. Maka lihat itu. Berarti kalau ada istri lagi marah, semarah-marahnya, termasuk istrinya mukul, saking keselnya, kita harus ingat ke sana. Kalau tahap pertama harus itu lihat istri saya itu telah melahirkan anak saya. Masya Allah. Kalau belum bisa itu kita lari. Logis. Ya. Ya nggak usah pakai ngambil wudhu lah, lari. Kalau perlu main ke daerah ini nih, ke daerah mana ini Serdang. Ke TPA. Sebentar Bang. Istri marah, larinya ke Serdang. Ini gimana urusannya? Gua jauh Bang. Kalau gua berantem sama bini, gua lari ke Serdang, capek. Gimana?
Kenapa harus di Serdang? Kenapa? Jadi ngebahas Serdang boleh lah. Gimana? Karena tempatnya ini sunyi. Oke, ujilah. Banyak sekali ide-ide yang Allah berikan, ilham. Oh, antum pernah di sini ya waktu itu Pak Ustadz Lukman ya? Ustadz Tiar, coba itu Amazon, pendiri Amazon siapa? Tahu? Nggak tahu ya? Apa Benjob siapa itu? Hah? Siapa? Siapa Amazon? Siapa Pendiri Amazon? Amazon? Benjos. Oh, Jos lah belakangnya. Jeb. Itu dia dapat ilhamnya dari mana? Serdang. Dia kesini. Dia itu dalam keadaan sunyi, di sampingnya itu sungai-sungai yang mengalir. Anak pikir dia kesini. Iya. Enggak, ini nih sunyi, nggak ada keributan. Sungainya mana? Ya, nggak harus sungai. Pokoknya sunyi. Enggak, maksudnya kita kadang-kadang bisa Ujilah. bisa ujilah gitu. Kayak Rasulullah SAW kan dapat wahyunya kan ketika di mana itu? Di Gua Hiro. Di Goa. Ujilah. Kan gitu. Berarti kita menghindar. Menghindar dari keramaian lah gitu. Dan kalau istri marah kita jangan balas. Jangan balas. Oke, balas fisik. Oke, kalau balas omongan kan biasanya gini nih. Kalau ada istri marah, lagi marah-marah, wah lu bini nggak tahu diri, lu marah-marah sama istri. Nah, itu gimana? Ya sekarang reaksi terbaik kita apa gitu. Oke. Kalau istri marah-marah, saya pikir apa ya? Wajar. Subhanallah. Wajar. Kenapa wajar? Kenapa wajar? Karena istri kita itu capek. Allah. Apalagi kayak saya nih umpama nih. Ya kan, hidup lumayan cukup. Ya Anak kan? berapa, Bang? Anak 3. Dari yang ini Ya, pertama. 1. Oh, ini pertama. Udah ini. Cuman karena nggak mendukung apa tuh dakwah, ya kan, maka kita tinggalkan. Oke. Kayak saya itu lebih condong lebih milih kepada yang pilih dakwah, mendukung dengan perjuangan agama suaminya gitu. Apalagi kan saya kan ini ikut-ikut 40 hari ninggalin istri, 4 bulan ninggalin istri. Jadi teman-teman ya, Bang Haji Supri ini sering ikut program untuk jaulah dakwah keluar kota dan keluar negara, bukan keluar dunia. Mati dong. Ya, ke negara aja. Dunia mah jangan, bagian ada yang lain. Oke, jadi memang sering ditinggal memang. Nah, itu indahnya, Bang. Jadi indahnya ketika istri marah kita sabar. Tapi kan susah begitu, Bang. Ya belajar. Ya kan bertahap, ya kan, tarbiyatu iman bidakwah, mentarbiah iman dengan dakwah itu. Maka di dalam rumah tangga itu untuk mendatangkan ilmu, ya kan, untuk mendatangkan agama dalam rumah tangga, maka dibuatlah taklim di rumah. Oke, oleh sama suaminya. Oh, oke. Jadi suaminya ngajarin ngajarin kepada istrinya. Itu bukan program orang tablik, orang India, orang Bang, susah. Pakistan. Saya kalau ngajarin istri di rumah nggak pernah beres. Ujungnya beda aja. Nggak pernah selesai itu pelajaran. Makanya saya malas belajarnya. Oh gitu. Belajar sebentar, banyak bercandanya. Pada bercanda, nggak jadi belajarnya. Gitu ya. Gitu, Bang. Gimana dong? Ya, jangan, kalau begitu terus kita dalam rumah tangga nanti nggak ini, monoton jadi. Masya Allah. Nggak berkembang. Saya jujur, saya berumah tangga nih, ya kan? Berumah tangga ini, ya kan? Itu kita harus ada namanya husnul tadbir. Husnul tadbir, oke. Baik dalam pengaturan. Baik dalam Pengaturan. manajemen berarti. Manajemen lah, disiplin lah gitu. Cuman dikeren-kerenin aja bahasanya. Ya kan? Gitu. Saya itu kalau subuh tuh taklim. Ya kan, baca tentang fadilah sholat. Sama istri itu? Sama istri, sama anak yang masih bayi. Gitu. Oh, masih bayi? Iya. Kok bayi? Iya. Kenapa bayi? Dibangunin. Oh, anak masih bayi? Anak masih bayi, kan mesti punya bayi nih. Si Nyai. Oh gitu. Nyai Hamdana. Ya kan? Begitu. Subhanallah barakufik. Jadi ternyata konflik rumah tangga itu tergantung mindset ya? Iya, karakter.
Maksudnya kita bisa memandang itu sebagai musibah atau suatu hal yang indah. Perbedaan itu pun begitu. Kita mandangnya, kan kadang ada orang yang, bosan saya ada yang curhat nih semalam. Jadi mereka baru nikah, belum lama, kerjaannya kalau ada skala 1 sampai 10, itu 8 kali bang, ribut aja. Gara-gara perbedaan. Padahal mereka udah pacaran lama. Kenapa waktu pacaran gak ribut, pas nikah jadi ribut? Nah, makanya ribet kan nikah itu jadinya. Enggak, nikah itu enak. Nah, enaknya sebelah mana? Enak nikah. Saya itu dibolehkan sama istri nikah 2, 3. Oke. Iya kan? Serius? Benar, serius, nggak bohong. Ah gitu. Iya. Tuh, Nah jarang sekarang kalau ada mindset seperti apa, ada konflik di dalam rumah tangga, itu diceritakan dahulu pun seperti itu. Bahkan seorang laki-laki jadi waliullah, jadi kekasihnya Allah itu disebabkan apa? Karena kesabaran. Oh, sabar. Kesabaran, rasa syukur dalam menghadapi seorang istri. Contoh seperti Abdurrahman bin Jaban. Oke. Abdurrahman bin Jabal. Bin Jaban apa bin Jabal ya? Antara nun sampai lam. Nah. Beliau itu wali Allah. Karena kenapa? Kalau minta sama Allah dikabulkan. Kenapa? Allah. Karena keistimewaannya bukan banyaknya puasa, Tapi? bukan banyaknya dia sholat, ibadah atau lain-lain. Tidak. Tapi kesabarannya menghadapi seorang istri yang cerewet. Waduh, ada cerewetnya nih. Orang diomelin kok. Masya Allah. Ya. Berarti yang bagi yang nggak cerewet tenang aja ya. Yang cerewet, yang bawel, yang galak gitu. Yang omongan itu nyeletuk. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Jalan. Ladang amal. Ladang amal justru. Iya. Nah, ini menarik ya. Bagi yang istrinya cerewet atau yang merasa dirinya cerewet perempuan, ternyata ada ladang. Ada ladang amal. Oh, cepet banget sih. saya aja. Tapi menarik nih. Kalau bagi yang suami laki-laki, yang istrinya pada bawel, oke, suka celetuk nyakitin, ya, bawel. Sabar ya bang. Iya. Maka Allah akan mencintainya karena cerewet istrinya. Dan bagi istri-istri atau perempuan yang cerewet, berbanggalah karena menyediakan lahan dakwah buat ke surga. Kalau yang cerewet di surga. Jangan. Oh jangan ya bang. Jangan. Enggak, ini benar. Ini memang ada kisahnya, gitu kan? Itu kisah dimulai. Kisah Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ya kan? Kisah Ya, dicamkan ini, jadi bersabar dan berbuat baik terhadap istri. Nah, yang udah nikah, ya kayak gua. Jadi ya begitulah, bersabar. Subhanallah. Tapi jarang-jarang ada laki-laki yang sabar dalam tanda kutip, karena biasanya ada ego bang. Apalagi kalau istri udah marah-marah. Maaf ya, tadi ada iklan. Biasa sponsor kita itu invisible apa? Kagak kelihatan apa namanya kapalah? Mana kapalah? Kagak kelihatan apa namanya? Ah, itu dia, invisible. Ken, telepon aja. Tuh pakai telepon Anda tuh. Ken, ini nomor Anda ada, nomor restu situ. Oke. Itu aja tuh. Ada Ken gitu, Ken atau restu. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke, jadi gimana bang? Intinya berarti poinnya kita harus sabar, indah. Dan juga bersyukur. Jangan sabar doang. Tahu kalau sabar doang lo ngadepin ujian melulu ntar. Oh iya. Nah bersyukur nih, gimana poinnya bersyukurnya? Iya, bersyukur. Gimana bisa bersyukur kalau istrinya bawel begitu bang? Ya, dia bersyukur kita punya anak dari istri yang kurang lebih lah begitu ya kan. Yang kurang lebih begitu kesana nih, yang mana nih? Istri kita punya anak pada sehat. Oh gitu, masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Dan juga orang-orang alim itu kalau bercerai dari istri yang apa tuh, yang galak, yang apalah gitu kan, itu hal yang lumrah. Tapi konteks daripada kejadian itu rata-rata itu nggak diperhatikan. Gitu loh. Seperti Imam Sirbawe. Kenapa disebut Imam Sirbawe? Karena badannya itu bau apel. Sirbawe.
Padahal beliau itu rahmatullahi alaih nggak pakai minyak wangi rasa apel enggak. Masya Allah. Coba seorang pemuda umur 40 tahun ke bawah, ya kan, bau badannya itu seperti bau apel. Aromanya bau apel. Tapi kepada istrinya coba. Itu beda tipis bang mas saya. Saya tapi apel busuk. Jadi udah agak sedap-sedap gitu. Masya Allah. Itu gara-gara sabar sama istri atau bersyukur? Sabar sama istri. Subhanallah. Dia kerjanya nulis kitab aja. Allah. Istrinya cantik. Kalau saya belum bisa itu. Kalau udah istrinya cantik, matanya jeli, udah kayak Karida lah gitu lah. Nyebut merek dilarang, woi. Nyebut merek, woi. Disensor. Matanya itu. Disensor. Itu nggak bisa saya. Bener-bener. Kagak usah diedit nih live. Tapi karena ini, karena waliullah, senengnya itu ngarang kitab. Inilah pikilah warisan. Sampai istrinya itu protes. Bang, emang kalau bahasa Betawinya bilang, emangnya gua nggak ada hak apa ya? Masya Allah. Ya kan, nulis aja. Kan udah dibilang. Kalau nikah sama saya, kan begini nih. Begitu. Subhanallah. Akhirnya tuh buku-buku, kitab-kitab itu dibuang semua. Sama istrinya? Sama istrinya. Allah. Enggak marah tuh, capek-capek nulis. Marah lah. Akhirnya dibeli lagi di pasar. Setelah pasar dibeli, nulis lagi. Buang lagi. Dibuang, bukan dibuang, dibakar lagi. Udahlah. Sampai di sinilah pertemuan kita. Allah. Gitu. Ulama tuh. Ulama. Berarti hal yang prinsip ya. Maksudnya ada hal-hal yang memang prinsip. Betul. Kita mungkin bisa memutuskan untuk di tengah jalan. Tapi kalau selama itu bukan hal yang prinsip, jadi seyogianya ya dipertahankan. Dipertahankan, betul. Nah, kita kembali ke konsep indah nih, Bang. Katanya setengah jam nih. Oke. Udah nih. Udah. Ini setengah jam ya? Oke, kalau udah setengah jam, udah banyak yang ngingetin juga. Dan kita, karena sponsornya cuma sampai 30 menit, teman-teman. Tapi saya seneng loh sama senyumnya. Saya? Senyum saya? Gimana? Nggak ada nyebut merek, nggak boleh nyebut merek, bahaya. Oke, tape. Teman-teman, itu tadi ya, bincang santai kita aja sama Bang Haji Supri. Dan memang tunggu aja, pantau terus di Instagram kita, karena kita kan ada hal-hal yang surprise ya, hari Ahad atau hari apa. Karena biasanya kita kalau nemu bintang tamu yang unik, atau ada orang yang unik, yang benar limited edition gitu, kayak model begini nih sebelah saya. Itu langsung kita culik aja gitu. Ayo langsung. Nah, itu modelnya begitu juga tadi, tembak aja. Dan insya Allah kita juga menginformasikan kita ada program kajian tetap BBS Sabtu sampai Ahad, Sabtu dan Ahad. Kemudian kita ada juga bahasa Arab. Ya, bisa langsung di DM aja. Kita juga ada kelas pendidikan pranikah, kita juga ada kelas bahasa Inggris. Insya Allah akan ada bahasa Jepang juga. Dan kita juga ada pendidikan agama Islam. Semuanya kita online ya. Siapa yang berminat dan tertarik, insya Allah silahkan DM. Dan yang terbaru kita ada tahfiz atau karantina 30 juz online, dan insya Allah mendapatkan sanad tahsin. Oke, cukup sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, Bang. Ya. Dengar kan?